Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di kelas 8 semester 2, hari Senin tanggal 19 April 2021, Ibu akan membahas contoh soal bab statistika. Nah, minggu kemarin Ibu menugaskan, 2 minggu yang lalu, Ibu menugaskan kalian merangkum rumus yang terkait dengan soal bab statistika. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang contoh soal yang terkait dengan bab statistika. Nah, coba kalian perhatikan ya. Yang nomor 1, di sini ada soal dari beberapa kali ulangan matematika, Ana mendapatkan nilai sebagai berikut. Nah, 7, 8, 6, 8, 9, 7, 8, 9. Nah, ini adalah hasil ulangan matematika anak. Nah, yang ditanyakan tentukan. Yang pertama adalah rata-rata, yang kedua adalah median, yang ketiga adalah modus. Nah, coba kalian perhatikan penyelesaiannya. Nah, di sini dari soalnya kan ini datanya belum terurut. Nah, harusnya kita urutkan dulu dari yang terkecil ke yang besar. Nah, ini di sini Ibu urutkan ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pertama 6, kemudian 7, 7-nya 2 kali dari data ini, kemudian 8-nya ada 3 kali, dan 9-nya ada 2 kali. Kita cek di sini jumlah datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama ya, jadi kita urutkan tapi datanya harus sama jumlahnya. Nah, kemudian kalau sudah diurutkan baru kita bisa mencari yang pertama rata-rata. Nah, kalau rata-rata caranya itu adalah jumlahkan semua data, kemudian dibagi banyaknya data. Jadi ini kan datanya, kita jumlahkan semuanya. 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 9 dibagi banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, banyaknya data ada 8. Kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 62. 62 dibagi 8 adalah 7,75. Jadi ingat ya, rumus untuk mencari rata-rata adalah ini, X bar. Jadi X ada garis di atasnya dibacanya X bar atau rata-rata sama dengan sigma X. Ini dibacanya sigma X dibagi N. Sigma X itu artinya jumlah data. Sedangkan N adalah banyak data. Jadi rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Ini rumusnya. Ini caranya. Paham ya? Yang kedua adalah median. Catatannya, pokoknya kalau mencari median itu datanya wajib diurutkan. Jadi kalau kalian langsung mencari median tapi datanya belum diurutkan itu salah. Jadi harus diurutkan dulu datanya. Nah, karena ini jumlah datanya ada 8, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 itu adalah genap. Kalau genap berarti mencari mediannya, ini ME adalah median ya. Karena genap, median itu artinya nilai tengah. Jadi nilai tengah jika jumlah datanya 8 berarti yang mana? Berarti kalau kita lihat di kiri 3, di kanan 3, oh tengah-tengahnya adalah nih 2 di tengah. Nah, berarti mencari mediannya adalah 8 ditambah 8 dibagi 2. Karena nilai tengahnya pas di angka 8 ini 2 ini. Jadi 8 ditambah 8 dibagi 2. 8 tambah 8 adalah 16, 16 dibagi 2 adalah 8. Oh, jadi mediannya atau nilai tengahnya adalah 8. Ini rumusnya ya. Jadi kalau median data genap, berarti rumusnya itu adalah XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1. Jadi artinya kalau banyak datanya genap misalnya kan 8, berarti kan ini X8 dibagi 2. Data keempat berarti ditambah data X per 2, N per 2, N kan kalau misalnya 8, 8 dibagi 2 kan 4, berarti data keempat ditambah data kelima, N per 2 kan 4 per 8 dibagi 2, 4, 4 ditambah 1, 5, berarti data keempat ditambah data kelima. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat benar ini data keempat dan di data kelima. Kan 1, 2, 3, 4 ini data keempat, ditambah data kelima dibagi 2. Jadi ini mediannya, paham ya? Kalau mediannya ganjil, rumusnya adalah X N ditambah 1 dibagi 2. Misalnya N-nya 7. 7 kan ganjil, berarti tinggal masukkan aja. X 7 tambah 1. 7 tambah 1, 8. 8 dibagi 2. Oh, berarti X ke 4 atau data keempat. Ini rumusnya, ini angkanya, paham ya?
Yang bagian C adalah modus. Kalau modus itu adalah data yang paling sering muncul, yaitu 8, karena 8 paling banyak jumlahnya yang paling sering muncul. Paham ya? Yang nomor 2, diketahui data berikut 3, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Nah ini kebetulan udah terurut. Yang ditanya adalah tentukan yang pertama data terbesar, kemudian data terkecil, jangkauan, kuartil bawah, kuartil tengah atau median, kuartil atas, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Lihat jawabannya. Nah, karena ini datanya sudah terurut, jadi sudah terlihat jelas mana data terbesar, mana data terkecil. Data terbesarnya adalah 10. Ini jawabannya. Data terkecilnya adalah 3, ya. Kemudian yang ditanya adalah jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil, atau X maksimum dikurang X minimum. X maksimumnya adalah 10 dikurang X minimumnya adalah 3. Berarti 10 dikurang 3 adalah 7. Kemudian untuk menjawab kuartil bawah, tengah, dan atas, nah kita lihat caranya. Ini karena datanya sudah terurut, jadi kita tulis lagi datanya yang sudah diurut. Nah kita lihat jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah langkah awalnya yang harus kita cari adalah mencari kuartil tengah atau mencari mediannya. Cara mencari mediannya bagaimana? Karena ini datanya ganjil, jumlah datanya ganjil ada 11, berarti kita pakai cara yang ini. Median ganjil XN plus 1 bagi 2. Atau kalau kita lihat, kita bagi aja bagi 2 datanya. Karena ada 11 berarti di kiri kita sisakan 5, di kanan kita sisakan 5. Berarti tengah-tengahnya adalah ini 7. 7 itu adalah data ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke-6. Kalau kita masukkan ke rumus, karena N-nya adalah 11 berarti X 11, 11 ditambah 1 kan 12, 12 bagi 2 adalah data ke-6. Ini benar, 7 itu adalah data ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya? Nah, kalau kita udah menemukan Q2-nya, baru kita cari Q1-nya. Ini nggak dibawa ya, jadi di sini ada 5. Nah, 5 di tengah-tengahnya, kalau datanya 5 berarti tengah-tengahnya adalah data ketiganya. Yaitu ini sisakan 2, di bawah belakang juga sisakan 2, berarti Q1-nya adalah 6. Nah, kalau kemudian kita cari kuartil atasnya. Nah, ini kan juga datanya ada 5, berarti tengah-tengahnya 5 adalah data ketiga juga. Ini sisakan 2, ini sisakan 2, berarti tengah-tengahnya adalah 8. Sehingga kuartil bawahnya adalah 6, Q1 ya. Kuartil tengah atau mediannya adalah 7, dan kuartil atasnya adalah Q3-nya adalah 8. Kemudian, jangkauan antar kuartil. Rumusnya itu adalah jangkauan antar kuartil disimbolkan dengan H. H rumusnya adalah Q3 kurang Q1 atau kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Berarti 8 dikurangi 6, hasilnya 2. Kemudian simpangan kuartil itu diperoleh dari atau disimbolkan Q-D. Setengah dari Q3 kurangi Q1. Nah, sama dengan setengah dikali 8 dikurang 6. 8 kurang 6 adalah 2, berarti setengah dikali 2 adalah 1. Kan 1 kali 2, 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Berarti simpangan kuartilnya adalah 1. Paham ya? Nah, selanjutnya coba kalian buka LKS halaman 47. Penilaian harian bab 4 halaman 47. Ibu akan membahas nomor 14 dan juga 15. Nah, di sini ada diagram lingkaran di sini ada diagram lingkaran tersebut menunjukkan kegemaran 200 siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler di suatu sekolah. Banyak siswa yang gemar sepak bola adalah berapa orang? Nah, kalau kita lihat di sini kan bentuknya persentase kan. Nah, yang ditanya adalah berapa berapa siswa yang gemar sepak bola. Di sini sepak bola belum tahu berapa derajatnya. Berapa persennya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nih, lihat di sini. Nah, di sini diketahui nomor 14 itu banyak siswanya adalah 200 siswa. Yang ditanya adalah banyak siswa yang gemar sepak bola. Nah, langkah pertama kita cari persentase sepak bola. Nah, ingat ya, di sini ingat kalau bentuknya di diagram lingkarannya bentuknya persentase, maka harus 100% jumlahnya.
Nah, di sini sepak bola adalah 100 dikurangi, nah 12 ditambah 20 ditambah 30 tambah 10 tambah 13. Angka-angka ini itu dari sini ya. Dari sini. Jadi 12 ditambah 20 tambah 30 tambah 10 tambah 13. Nah, kemudian ini kan totalnya itu harus 100%, berarti 100 dikurangi jumlah ini adalah 85. Kemudian berarti persentase sepak bola adalah 100 dikurangi 85 adalah 15. Nah, kalau kita udah tahu persentasenya 15, berarti kita bisa cari berapa banyak yang siswa yang gemar sepak bola. Berarti yang banyak mengikuti yang gemar sepak bola adalah 15/100. Kenapa ini 15? Persentase sepak bolanya dibagi 100 itu adalah keseluruhannya jumlahnya 100% dikali dengan banyak siswanya yang mengikutinya 200. Berarti 200 kita bisa coret, 200 dibagi 100 dapat 2, jadi 15 kali 2 adalah 30 orang. Jadi banyak siswa yang gemar sepak bola ada 30 orang. Paham ya? Nah, yang nomor 15 di sini, perhatikan diagram tentang 4 pelajaran yang disukai sekelompok siswa. Di sini ada diagram lingkaran, ada matematika, bahasa, IPA, dan kesenian. Yang ditanya, jika banyak siswa seluruhnya 280 orang, maka banyak siswa yang suka kesenian adalah berapa orang? Di sini bentuknya beda, kalau ini persentase, kalau ini derajat. Nah, kesenian belum ada derajatnya, berarti kita harus cari derajatnya dulu berapa. Nah, lihat di sini datanya. Banyak siswanya 280 orang. Nah, ditanyanya banyak siswa yang suka kesenian. Langkah awal kita cari derajat kesenian. Sama dengan 360. Kenapa 360? Karena kalau derajat itu harus 360 jumlah totalnya. Jadi 360 dikurangi 120 ditambah 60 tambah 90. Data ini, angka-angka ini adalah dari sini. Dari ini 120 tambah 90 tambah 60. Nah, 360 dikurangi jumlah ini adalah 270. Jadi 360 dikurangi 270 adalah 90 derajat. Oh, berarti derajat kesenian ada 90. Nah, kalau sudah tahu derajatnya berapa, baru kita cari banyak orang yang gemar kesenian. Berarti 90 dibagi derajat keseluruhannya 360 dikali jumlah siswa keseluruhannya ada 280 orang. Nah, 90 dengan 360 Ibu perkecil jadi 1/4, jadi 90 bagi 90 dapat 1, 360 bagi 90 dapat 4 dikali 280. 280 bisa dicoret dengan 4. Hasilnya 70. Jadi 280 dibagi 4 hasilnya 70. Jadi 1 kali 70 adalah 70 orang. Oh, jadi banyak siswa yang mengikuti yang gemar pelajaran kesenian ada 70 orang. Nah, silakan catat materi yang Ibu sampaikan hari ini di buku catatan kalian. Minggu depan kita ulangan. Selamat belajar, semoga kalian paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.